Orang yang melakukan hubungan intim tapi tidak diawali bacaan bismillah, maka yaltafat syaitanu ala ihlilihi, setan masuk ke dalam bolongan zakarnya orang itu. Fayujami'u ma'hu, ketika setan diam di bolongan zakarnya orang itu, kemudian dimasukkan ke dalam farjinya istrinya. Jadi yo maca bismillah. Katuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'na bihi wa bi ulumihi wa bi asrarihi fid dharain amin ya rabbal alamin ya mujibas sailin. Wa yukrahu lan den makruhaken lahu kaduwe zaud apa aljima ujima fi salasilayalin ing dalem 3 wengi. Minas syahri saking wulan al awali kang awal wal akhiri lan akhir wan nisfi lan separuh. Meneruskan pelajaran yang kemarin bahwasanya kita dimakruhkan melakukan hubungan intim pada 3 malam. 3 malam ini apa saja? Yang pertama asy-syahril awal, tanggal 1. Yang nomor 2 wal akhir bulan, tanggal 29 atau tanggal 30. Kemudian yang nomor 3 an-nisf, pertengahan bulan, tanggal 15. Ini hukumnya makruh melakukan hubungan intim. Kenapa? Yuqalu inna syaitana yahdurul jima' fi hadhil layali. Karena dikatakan pada awal bulan, tengah bulan, akhir bulan ini setan hadir pada saat itu untuk menyaksikan panjenengan melakukan hubungan intim. Wa minal ulama man istahabbal jima' yaumal jum'at wa lailatihi. Ulama mengatakan sunat hukumnya melakukan hubungan intim pada hari Jumat dan malam Jumat. Berarti besok atau nanti malam. Cuman cara ngajaknya jangan sampai keliru seperti kemarin. Ojo ngejak mateni setan. Soalnya setan gak mati. Diganti ayo merangi setan. Utawa seperti pelajaran kemarin, ayo golek ganjaran, ayo gusek dosa, ayo munggah kelas. Itu bahasa-bahasa untuk melakukan jima. Kemudian juga disunatkan baca bismillah. Dadi sak kesusu-kesusune panjenengan lek badhe jima maca bismillah. Mesya gak maca donga, mik bismillah tok. Soale napa? Diriwayatkan an Mujahid annalladzi yujami'u wala yusammi yaltafat syaitanu ala ihlilihi fayujami'u ma'ahu. Orang yang melakukan hubungan intim tapi tidak diawali bacaan bismillah, maka yaltafat syaitanu ala ihlilihi, setan masuk ke dalam bolongan zakarnya orang itu. Fayujami'u ma'ahu, ketika setan diam di bolongan zakarnya orang itu, kemudian dimasukkan ke dalam farjinya istrinya. Jadi yo maca bismillah.
Kemudian wayam bagi ayyatiha fi kulli arba'i layalin marrotan fahuwa a'dalu. Sing sae sing api niku lek jima minimal 4 malam sekali. Ki minimal. Fahuwa a'dalu, dan itu memang pas. Kenapa? Id adadu nisa arba'atun. Karena jumlahnya istri itu maksimal 4. Maka kan tiap istri itu dapat giliran 4 hari sekali. Bahkan di kitab lain diterangkan kenapa kok petang dino pisan. Karena orang perempuan itu kalau tidak dijima 3 hari itu masih sabar, sik kuat. Tapi lek wis petang dino niku boten kuat, kangen pol, masih yo geding nang sing lanang. Iki mayoritas perempuan begitu. Lek ana wong wedok gak koyok ngono, jangan-jangan gak beres. Naam yang bagi ayyazida au yang kuso bihasabi hajatiha. Betul dikatakan semacam itu 4 malam sekali, tetapi bisa menambah, bisa mengurang, tergantung keadaan istri. Jadi tidak harus 4 hari sekali, bisa jadi nanti tiap hari. Atau 1 hari bisa 2 kali. Ojo diarani apa? Hiper sing lanang lek bendino njaluk. Membengi mari, isu njaluk mani. Ojo diarani hiper. Lek kula ngarani wong lanang sing ngono iku wong sing alim. Kok alim nggih soale dhek niku idba derek dateng Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi itu di Sahih Bukhari diterangkan an Qatadah an Anas bin Malik haddasahum anna Nabiyallah sallallahu alaihi wasallam kana yatufu ala nisaihi fil lailatil wahidah. Pernah suatu ketika Kanjeng Nabi itu dalam waktu 1 malam ini menggilir semua istrinya 1 malam. Walahu yauma idzin tis'u niswatin. Ketika itu istrinya Kanjeng Nabi 9. Sahih Bukhari. Kemudian walaisa minal udri khaufuha ala waladiha ar-radi'. Ketika istri diajak untuk melakukan hubungan intim, ini jangan sampai alasannya itu karena menyusui atau karena hamil tua. Ojo kakean ngono mas, iki aku lagi meteng tuwek, iki aku lagi nyusoni, iku ono opo-opo. Itu alasan yang tidak dibenarkan. Soale nopo li annal maniya yuksirul labana. Karena mani ini bisa menyebabkan memperbanyak, memperlancar air susu. Dadi lek ana wong wedok lagi nyusoni, kok air susone iku gak lancar, njaluk jima. Li annal maniya yuksirul laban. Karena air mani menyebabkan memperlancar air susu. Panjenengan gak tau ngaji ngene iki. Monggo sampean ngandani wong wedok sing air susune gak lancar dengan memperbanyak makan marning jagung. Monggo gak apa-apa, tapi lek aku ditakoni ya jawabane iki. Sing akeh jima ben akeh ben bancar air susu. Dasare apa? Ya iki. Kemudian la yang bagi al-iksar min ityanin nisa.
bagi orang-orang yang kepingin anak, iki wabil khusus manten anyar, la yuksiru la yambagil iksar, jangan terlalu banyak jima. Manten anyar kepingin duwe anak ojo kakean jima. Alasane apa? Fa innal mar'ata tahbalu minal qalili, karena perempuan itu bisa hamil ketika jarang jima. Wa yafsudu minal kasir, dan tidak bisa hamil karena terlalu banyak jima. Ojo akeh-akeh jima. Kalau perlu 1 minggu 1 kali, kalau perlu 1 bulan 1 kali, biar air maninya itu bobot. Padha karo panjenengan nandur lombok, nandur terong. Kepingin apik, kepingin urip, kepingin uwoh-uwohe gembel, bendino disirami. Akhire apa? Tanah iku becek. Cara basaku becek, cara Jawa niku apa? Ya becek. Akhire apa? Oyote londot. Oyote mengelupas. Ya akhirnya apa? Mati kakean banyu. Dadi lek nyiram ojo gelek-gelek. Iki bagi orang-orang yang mau punya keturunan. Sapun. Kemudian wala ya'tiyaha fil mahidi wala ba'dan qidaihi wa qablal ghusli fahuwa muharramun. Jangan sampai kita itu menjima istri yang lagi haid, atau haidnya sudah mampet tapi belum mandi. Fahuwa muharramun, karena itu hukumnya haram. Wakila inna dzalika yurisul judam fil waladi. Bahkan dikatakan ketika suami istri melakukan hubungan intim, istrinya lagi haid, ini umpama jadi anak, anaknya kena penyakit judam, belang atau lepra. Sebagai gantinya apa? Walahu ayyastamti'a bi jami'i badanil haid. Sebagai gantinya suami tidak boleh melakukan hubungan intim dengan istrinya yang lagi haid adalah suami boleh memanfaatkan atau boleh senang-senang dengan semua anggota tubuh istrinya. Seperti sudah saya terangkan kemarin, boleh didemek-demek, boleh diperes-peres, boleh diciumi, disedot, dicopot, monggo boten napa-napa. Pokok ojo dijima. Walahu ayyu akilal haid, suami juga boleh makan bersama dengan istri yang lagi haid. Ojo mangan dewe-dewe. Wah, awakmu haid, aku mangan ya aku mau membambu getih. Suami kejem ngono iku. Wa yukhalituha fil madaji. Bahkan tidak cuman itu, boleh kita tidur bersama. Bahasa Inggrisnya itu kelon-kelon dengan istri yang lagi haid. Telanjang boleh, tidak apa-apa. Yang penting ada 1 titik yang tidak boleh telanjang, harus dikunci rapet-rapet. Takut kebobolan. Caranya terserah. Lek corone bayi sing nyusu, bek sampean kepingin disapih, iku ana ibu-ibu sing mraktekno. Susune niku dikai bobok. Mari dikai popok, dikai barang sing rasane pahit. Akhirnya apa? Masih ketok bayi ini wedi. Akhirnya apa? Gak usah disuwukno, tersapih sendiri. Iku lek bayi, lek menungso ya ngono. Padha ae ya apa sekirane suami tadi tidak mau melakukan jima, apa dikai lulu apa ya apa wala alihi sakarep jenengan pun. Terusane wala yambari ayyahlika au yaklama au yastahidda. Tidak baik bagi orang yang junub. Junub ini bisa haid mampet belum mandi, atau mari jima juga belum mandi.
tidak baik, tidak sampai haram, mek ora api nyukur rambut, au yaklama atau motong kuku, au yastahidda utawa wani orang ngomong, au yastahidda utawa ya Allah nyukur makjem. Lek yai kula maknani nyukur wulu kempung, wulu isor atau aljem. Ojo ngono lek durung adus. Au yuhrija adam atau mengeluarkan darah. Junub kok cantuk. Engko ae adus sik. Au yabin min nafsihi juz'an atau memotong anggota tubuh. Ojo sunat, mungkin wis tuwek durung sunat kate sunat tapi dhek junub. Ojo engko ae adus sik. Wa huwa junubun sementara orang itu masih junub. Alasani opo itturaddu ilaihi sairu adzaihi fil akhirah wa yaudu junuban. Karena nanti di akhirat anggota-anggota yang sampean potong, apakah itu rambut, kuku, wulu, isor atau darah, itu nanti kembali dalam keadaan junub. Tidak baik, tidak sampai haram. Terusannya adalah al-adabul wiladah. Ini termasuk kewajiban atau adabnya seorang suami. Wiladah ini melahirkan. Para jamaah kadang kula mikir, lapo aku nerangno melahirkan, wong aku iki lanang. Ora bakal meteng, ya ora bakal bayi. Bojoku ya ngono. Ora bakal meteng soalnya apa dhek wis ora ana niatan nambah anak. Berarti kan koyok-koyok ora ana manfaat sing balik nang aku. Tapi yo sing jenengi ngaji yo diurut mawon. Koyok kula wingi beberapa pertemuan menerangkan masalah jima. Betul saya masih aktif jima, tapi yang mendengarkan kan macam-macam. Ana wong tuwa, ana wong rondo, ana wong duda. Koyok percuma. Tapi sekali lagi yo karena ngaji biar urut. Nek mboten urut koyok gak penak loncat-loncat. Sekarang wiladah melahirkan ini betul dilakukan oleh istri, tapi tanggung jawab suami. Apa yang perlu diperhatikan dalam bab wiladah, dalam bab melahirkan ini? Ada 5. Yang pertama, alla yuksiro farhahu bidzakar wa husnihi bil unsa. Ketika kita punya anak, jangan terlalu gembira ketika kita punya anak laki-laki. Wa husnihi bil unsa, dan jangan terlalu susah ketika kita punya anak perempuan. Kenapa? Fa innahu la yadril hiyarah lahu fi ayyihima. Karena kita tidak tahu dari anak laki-laki atau yang perempuan yang memberikan manfaat lebih besar kepada kita. Kalau kita kan kadang-kadang alasannya itu alasan-alasan sing gak begitu relevan. Gak enak duwe anak lanang iku. Apa kelong? Kelong apa? Kelong lamaran. Sing penak duwe anak wedok, nrimo utawa nampa. Sing duwe anak wedok gak penak duwe anak wedok iku gak iso cak-cek. Ana undangan awak loro makilno nang anak wedok yo diguyu-guyu mbek wong. Dadi duwe anak wedok gak penak. Iki alasan-alasan sing yo gak pas lah cara aku. Terus bagaimana? Fakam min sahibibnin yatamanna alla yakuna lahu. Banyak sekali orang laki-laki punya anak laki-laki, tapi dia mengharapkan tidak punya anak laki-laki. Akeh wong duwe anak lanang, tapi hakikate dhek iku gak gelem anak lanang. Au yatamanna ayyakuna bintan, utawa akeh wong duwe anak lanang tapi dhek ngarep anak wedok.
Akeh ngono iku. Terus sing bener ya apa? Balis salamatu minhunna aksaru. Iku kula maca durung nate ngecek. Keselamatan untuk kedua orang tua iku akeh-akeh lek duwe anak wedok. Qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam man kana lahu ibnatun fa'addabaha fa ahsana ta'dzibaha wa ghidaaha fa ahsana wadaaha kanat lahu maimanatan wa muyassiratan minan nari ilal jannah. Orang yang punya anak perempuan kemudian fa'addabaha fa ahsana ta'dzibaha, anak perempuan itu diulangi adab, diulangi tata krama, akhlakul karimah. Fa ahsana ta'dziba, tidak cuman diulangi tok, dikirim nang pondok pesantren. Wa wada'aha fa ahsana ghidaaha, kemudian dikirimi dengan kiriman-kiriman, dengan makanan-makanan yang enak. Kanat lahu maimanatan, maka anak perempuan tadi menjadi barokah bagi orang tuanya. Tidak cuman itu, wa muyassiratan minan nar ilal jannah, dan bisa memperlancar, mempermudah kedua orang tuanya masuk surga. Ya, tidak perlu susah lek panjenengan duwe anak wedok, sampean nanti digampangno mlebu surga. Jadi diulangi adab, dipondokno, dikei maeman sing enak. Bukan dengan niatan memanjakan anak, bukan, tapi memang hadisnya begitu. Fa ahsana ghidaaha, sing enak lek ngekei maeman nang anak wedok. Qala Anas qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man kanat lahu ibnatani au ukhtani fa ahsana ilaihima ma sahibatahu kuntu ana wa huwa fil jannah kahataini. Orang yang punya anak perempuan dua, orang yang punya saudara perempuan dua, kemudian kita membagusinya, kita ulangi tata krama, kuntu ana wa huwa fil jannah, dawuhnya Kanjeng Nabi, maka saya dengan orang tua yang punya dua anak perempuan itu nanti ada di sorga. Kahata ini seperti dua driji saya ini yang gandeng. Jadi panjenengan duwe anak wedok loro, duwe dulur wedok loro, mbek sampean di rumah diulangi tata krama, dipondokno, maka Kanjeng Nabi bersama sampean bersanding seperti dua jari jemari. Hadisnya sahih. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man kharaja ila suqin minal asmin aswaqil muslimin fastara syai'an fahamalahu ila baitihi fa khassa bil inas dunad dukur nadarallahu ilaihi. Orang tua yang pergi ke pasar Gondang Legi, tuku beli sesuatu, kemudian dibawa ke rumah, fahassa bihi al-inas, kemudian dia mengutamakan anak perempuannya, dunad dukur, bukan yang laki-laki, nadarallahu ilaihi, maka Allah akan melihat orang itu. Wa man nadarallahu ilaihi lam yu'adzibhu, sementara orang yang dilihat oleh Allah, orang itu tidak akan disiksa oleh Allah. Terusannya hadis, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man hamala torfatan minasuk ila iyalihi faka'annama hamala ilaihim shadaqatan. Orang yang memberikan sesuatu, membeli sesuatu, membeli manisan dari pasar, kemudian dikasihkan kepada keluarganya, maka orang itu bagaikan bersedekah. Wal yabda bil inas, kemudian orang itu mendahulukan anak perempuannya qabla dukur, sebelum anak laki-lakinya. Fa innahu man farraha ibnati faka'annama yakunu min khasyatillah. Orang yang menggembirakan anak perempuannya, maka laksana orang itu nangis karena takut siksanya Allah.
Waman baka min khasyatihi haramallahu badanahu alan nar. Orang yang menangis karena takut siksanya Allah, maka Allah mengharamkan badannya masuk neraka. Dadi lek sampean duwe anak lanang be anak wedok, iki yo kudu dibedakno. Ojo dipadakno. Meskipun perbedaannya sedikit. Sampeyan duwe anak lanang, anak wedok, padha-padha sekolah SD. Lek sing lanang iku sanguni 5.000, sing wedok 6.000. Iki hadis. Bukan karena memanjakan anak perempuannya, enggak, karena ya ini orang yang menggembirakan anak perempuannya, maka Allah mengharamkan badannya masuk neraka. Sampun moga-moga manfaat. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.